kita include di dalam organisasi, pastinya senioritas di organisasi pasti bilang kamu jangan mencari kehidupan ya di organisasi ini, tapi kamu harus hidupkan organisasi ini. Mahasiswa saat ini itu dituntut dan ditantang oleh zaman untuk bagaimana bisa mengimbangi tugas pokok dan fungsinya sebagai mahasiswa. Iya, berarti jadi gimana tuh untuk apa ya? Misalkan mahasiswa itu kan banyak ya, bukan hanya mahasiswa yang terlalu fokus di akademis, ya ada juga yang mahasiswa yang aktif di organisatoris. Tetapi walaupun organisatoris masih mau untuk lulus tepat waktu, itu apakah sama aktifnya atau bagaimana? Kan Mbak juga gak menutup kemungkinan juga mahasiswa yang organisatoris kan ya? Ya gitu sih. Ya gitu. Ya, gimana? Itu sih berlaku buat mahasiswa yang nggak capek. Yang nggak kenal capek. Yang nggak kenal capek. Jadi ada mahasiswa yang mengatakan dia itu aktivis, tapi akademisinya dihilangkan. Iya. Jadi kan tujuan kita jadi mahasiswa kan yang pertama tuh tadi apa? Pembelajaran dulu, pendidikannya dulu. Jadi kadang ada mahasiswa yang ngaku aktivis, organisatoris, tapi lupa bahwa dia sedang menempuh pendidikan. Jadi misi pertama kita juga harus selesaikan akademisnya dulu, baru juga organisasi gitu. Yeah. Mbak sih aktif malah apa sih kalau bahasa hyperaktif ya apa sih? Apa ya? Kurang tahu juga. Overaktif. Iya, overaktif. Overaktivis mungkin ya. Iya, bisa gitu sih. Karena teman-teman Mbak udah ACC judul skripsi semester 6, ada yang udah ujian proposal semester 7, tapi ini kan tahadus binimah ya. Tapi lebih dulu Mbak selesai skripsinya. Padahal dia udah start duluan, tapi nyampe finish duluan Mbak. Dia organisatoris juga. Ya, organisatoris juga. Ya karena kalau kita memang ikut organisasi, cari organisasi yang emang itu berfungsi untuk membantu pengembangan kita. Bukannya mau milih-milih sih kalau Mbak pribadi. Kalau aku sih Mbak lagi ya pun. Kalau aku iya kan Mbak emang lebih lulus duluan. Oh gitu ya. Kalau aku sih milih-milih ikut organisasi tuh harus yang bisa membantu pengembangan potensi aku gitu deh. Jadi gimana caranya aku bisa berkembang di situ. Emang sih kalau kita include di dalam organisasi, pastinya senioritas di organisasi pasti bilang kamu jangan mencari kehidupan ya di organisasi ini, tapi kamu harus hidupkan organisasi ini. Betul. Tapi digarisbawahi juga teman-teman, menghidupkan organisasi itu bukan berarti kita meninggalkan kewajiban akademisi kita. Harus imbang ya. Iya, jadi kita juga harus memberikan aura positif terhadap organisasi kita. Jangan malah karena itu karena aktif di organisasi A, jadi dia akademisnya kurang gitu. Ya kayak memang ada sebagian yang menyatakan seperti itu ya. Dan ada sih memang kalau bagi saya itu mahasiswa memang udah bisa dikatakan mahasiswa saat ini itu dituntut dan ditantang oleh zaman untuk bagaimana bisa mengimbangi tugas pokok dan fungsinya sebagai mahasiswa, biar tidak ada yang ditinggalkan, biar tidak ada yang terlalu diprioritaskan. Semuanya harus berjalan gitu kan ya Mbak ya. Iya. Jadi berbicara tentang organisasi, gimana sih cara manajemennya Mbak di dalam organisasi dan di dalam ruang akademisi? Dan tentunya Mbak kan juga bisa dikatakan mahasiswa yang berprestasi di ruang akademisi gitu kan ya. Jadi gimana dari Mbak? Tetap aktif di organisasi, tapi tetap jalan akademisinya nih. Caranya
yang pertama kita di organisasi kan belajar komunikasi. Betul. Nah, jadi banyak teman-teman yang nggak ikut organisasi itu kurang dalam berkomunikasi dengan sesama, apalagi dengan dosen. Mungkin teman-teman yang ikut organisasi ngerti dengan istilah lobby. Nah, di lobby lah kan gitu. Ya, jadi kalau tugas kuliah Mbak harus menomorsatukan. Jadi aku kalau udah dapet tugas kuliah, terus aku juga ada schedule di organisasi, aku harus selesaiin. Hari ini deadline tugasku selesai karena besok aku mau kegiatan keluar kota dengan organisasi. Jadi setelah aku tinggal ya selesai. Tapi di balik itu harus ada lobby juga ke dosen, bapak, ibu atau apa. Ternyata saya ada tugas ini gitu. Saya sudah mengerjakan, tapi begini. Komunikasi kita dengan dosen kita tetap nyambung gitu. Karena kadang ada tipikal dosen yang terpenting dia mengerjakan tugas dengan baik, dengan benar. Cuman kehadiran itu menjadi nilai plus. Tapi kan kalau kita melakukan kegiatan yang positif juga, tidak menutup kemungkinan dosen kita justru akan memberikan nilai plus. Karena Mbak pernah. Gimana itu ceritanya? Ceritanya tuh lagi ada lomba 1 minggu full di Yogyakarta. Dan kebetulan yang mendampingi juga dosen yang mengampu mata kuliah waktu itu. Jadi Mbak lagi aku. Jadi aku tuh ngerjain semua tugas itu, UTS, UAS-nya, aku kerjakan semua. Dan waktu itu aku juga bilang. Waktu di tempat gitu ya? Iya, waktu di tempat bilang. Saya ada mata kuliah ini, tapi saya harus menyelesaikan lomba ini. Saya juga harus ini gitu. Dan akhirnya sudah tugasnya setorkan saja, kamu A+. Kayak udah red carpet gitu kan. Bukan berarti semua dosen itu menganggap kegiatan organisasi itu buruk, bukan. Ada emang dosen yang memberikan nilai plus terhadap mahasiswa yang ikut organisasi asalkan positif. Asalkan ada feedback kepada kampus. Iya, kepada kampus ada feedbacknya. Gitu. Dan kita juga sesuai prosedural kan, anggap kontrak belajar ya. Nah, kita kenal kontrak belajar kita selesai, komunikasi kita baik dengan dosennya, kita ikut organisasi yang kegiatannya positif, feedbacknya terlihat di kampus kita, tentu di situ positif banget, dosen akan memberikan nilai baik untuk kita. Itu sih. Iya. Iya kan? Ya benar. Jadi memang kalau udah bisa seperti itu dan bisa diistilahkan juga mahasiswa yang benar-benar menganut idealismenya dengan baik dan benar. Memang betul-betul ada gak meninggalkan kewajiban, gak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai, kalau di perguruan tinggi sebagai mahasiswa, di organisasi sebagai organisatoris ya kan, gak meninggalkan juga bahwa dedikasi kita gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dijaga sih sebagai mahasiswa khususnya. Mbak, aku loh ada komunitas, tapi kan kalau komunitas belum tentu legal di kampus. Ada komunitas namanya Pejuang Tropi. Ya, komunitasku sendiri. Pejuang Tropi. Jadi di situ kita target harus dapat trofi untuk diberikan ke misalkan ruang lingkup terkecil fakultas. Karena kan kita nggak tahu nih selama kuliah kita akan memberikan dedikasi apa, track record kita apa gitu. Jadi di situ teman-teman dan ya termasuk aku kayak ngambis banget untuk dapat trofi, dapat medali gitu. Ya, komunitas begitu. Jadi memang ada satu perkumpulan yang memang perkumpulan itu memang satu tujuan yang sama gitu ya. Yang memang tujuannya juga positif ya, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai mahasiswa ya. Ya